Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Syifa Nur Afifah dengan NIM 11820600101. Dan pada video kali ini saya akan praktikum mengenai sistem pernapasan. Dengan tujuan praktikum mengukur kapasitas paru-paru. Oke, langsung saja ke landasan teori. Bernapas merupakan proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernapas juga merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, karena dari proses ini akan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kapasitas paru merupakan jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh atau paru-paru seseorang secara maksimal. Jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam paru ditentukan oleh kemampuan kembang kempisnya sistem pernapasan. Semakin baik kerja sistem pernapasan, berarti volume oksigen yang diperoleh semakin banyak. Oke, lanjut ke alat yang digunakan. Bisa dilihat di sana ada galon yang 4 liter, ada selang untuk meniupnya, dan ada juga baskom. Masing-masing 1 buah. Oke, selanjutnya ke cara kerja. Nah, masuki air pada setengah baskom dan penuhi air pada galon yang 4 liter itu. Lalu selang dimasukkan ke galon dan masukkan galon ke baskom dan posisikan terbalik. Langsung saja yuk kita praktikum. Nah, sebelum lari, saya mengukur kapasitas paru-paru terlebih dahulu dengan meniup galon tersebut dengan 1 tarikan nafas. Dan hasilnya ada di posisi 2500 ml. Nah, setelah itu saya lari selama 2 menit. Saya larinya di kebun biologi. Duh, muter-muter gini ya, maklum tempatnya kecil. Pusing gak liatnya? Kalau saya mah pusing sih. Maaf ya. Oke, setelah itu saya melakukan pengukuran lagi dengan dibantu oleh kedua teman saya, ada Panji dan Rifki. Terima kasih. Oke, hasilnya di sana 2300 ml. Badan saya 46,5 dan tinggi badan saya 146,5. Dan ini dia hasil pengamatannya. Nama Syifa Nur Afifah dengan tinggi badan 146,5, berat badan 46,5, kapasitas paru-paru sebelum lari 2500 ml, sesudah lari 2300 ml. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, next ke pertanyaan 1, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, apa sih jawabannya? Oke, jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru, volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Perbedaan kapasitas vital paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Lanjut yuk ke pertanyaan nomor 2. Nah, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Dan jawabannya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kapasitas fungsi paru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Umur berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua umur seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan pada fungsi paru. Langsung yuk ke pertanyaan nomor 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Jawabannya adalah
Jumlah volume gas dalam paru yang masih tertinggal saat akhir ekspirasi maksimal adalah volume residu yang merupakan hasil dari kapasitas paru total dikurangi kapasitas vital. Udara yang masih tersisa di dalam paru sesudah ekspirasi maksimal sekitar 1100 ml. Oke, next lanjut ke pertanyaan 4. Apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Dan ini dia jawabannya. Yang pertama ada volume tidal adalah volume udara yang masuk maupun keluar dari paru-paru saat proses pernapasan. Pada orang dewasa, rata-rata volume tidal seseorang adalah 500 ml. Sekarang ke jawaban 2, udara suplementer. Jika manusia mengembuskan napas dengan kuat, volume udara yang dikeluarkan sekitar 1500 ml. Udara ini dinamakan udara suplementer. Lanjut ke jawaban 3, ada udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi. Udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Volume udara komplementer 1500 cc. Lanjut ke jawaban 4, yaitu kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi, besarnya sekitar 4.600 ml. Dan kesimpulannya yaitu kapasitas paru-paru setelah beraktivitas akan meningkat karena tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen serta mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.